Guys, kalian tahu Bobo Cabin? Sekarang ada yang baru loh guys. Kalau nggak nginep di sini, aku nggak bakal tahu ada tempat setenang dan semagikal ini di Bandung. Berada di ketinggian sekitar 2400 mdpl, setara dengan Sunan Ibu Kawah Putih, dengan view yang literally kayak lukisan hidup guys. And this is it, Bobo Cabin Kawah Ciwidey Signature. Halo guys, selamat datang di Langkah Aulia. Di channel ini, aku bakal share rekomendasi perjalanan, penginapan, kuliner, sampai masak-masak. Ikuti terus langkahku di YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, aku dan keluarga mau staycation lagi nih di Bandung. Dan emang ya, Bandung tuh nggak pernah berhenti buat ngasih tempat-tempat yang magical. Kali ini, kami mau staycation di Bobo Cabin, yang lokasinya tuh persis di kawasan Kawah Putih, sejajar sama Sunan Ibu. Menariknya lagi, pas video ini diupload, umur penginapan ini tuh masih sangat baru guys. Kurang lebih baru genap 1 bulan sejak mereka launching, dan kami sendiri kesini sekitar 1 minggu yang lalu. Oh ya guys, mungkin video ini bakal cukup panjang ya, tapi aku bakal coba kasih info yang super detail ke kalian, biar kalian dapat gambaran lengkap tentang tempat ini. So, stay tune ya guys. Nah, sebelum sampai ke Bobo Cabin, kami sempat mampir dulu sebentar ke toko daging Nusantara nih guys, buat beli beberapa daging yang nanti bakal kita pakai buat barbecue night nanti malam. Sebenarnya di Bobo Cabin udah disediain sih, tapi porsinya menurut kami kurang ya buat kami berenam, jadi sekalian aja kami beli sendiri biar lebih hemat gitu. Buat kalian yang nggak mau ribet, tenang aja ya, karena di sana mereka juga menyediakan barbekyuan ya, jadi nggak perlu belanja kayak kami gini. Dan ini guys, yang kami beli nggak cuma daging, tapi ada juga minyak, telur, selada, dan beberapa jajanan buat makan di jalan atau nanti di cabin. Nah, lanjut guys. Kita jalan lagi menuju lokasi, dan by the way, rute kesini tuh ada 2 ya. Pertama, kalian bisa lewat jalur utama Ciwidey, sampai ke gate masuk Kawah Putihnya. Cuma jalur ini berbayar ya. Untuk mobil sekitar 130.000, dan per orangnya bakal kena 30.000 lagi. Lumayan juga kan, jadi ada biaya tambahan. Cuma kalau kalian sekalian mau mampir ke Kawah Putih, lewat sini justru lebih oke sih. Karena rutenya lebih bagus dan lebih dekat ke lokasi. Nah, opsi kedua bisa lewat jalur PT Geodipa Energy. Jalannya memang sedikit lebih panjang dan menjelang lokasi itu agak sedikit berbatu ya guys. Tapi masih aman kok, tenang aja. Dan kami pilih jalur Geodipa ini karena kalau lewat Kawah Putih, biayanya lumayan juga guys. Apalagi kami banyakan kayak gini. Nah, anyway, setelah pertigaan ini, pas ketemu Alfamart dan pelang Geodipa Energy, kalian ambil kiri ya. Terus tinggal ikuti jalan ini aja, karena ini jalur yang gak ada gate berbayarnya ya, sampai nanti ke Bobo Cabin. Nah, setelah masuk ke jalur ini, kalian tinggal lanjut aja ikutin jalan, dan menurut kami jalannya cukup oke sih. Bahkan masih muat buat 2 mobil, jadi insya Allah aman ya. Dan waktu kami kesini kemarin, gak ada macet sama sekali guys di jalur ini. Untuk kondisi jalannya sendiri, ini juga udah beton ya. Walaupun memang jaraknya agak sedikit jauh kalau lewat jalur ini, lama sih. Ya namanya juga jalan-jalan ya, jadi dinikmatin aja gitu guys. Hehe. Tapi overall masih nyaman kok guys buat dilewatin. By the way, sepanjang jalan ini juga kalian bakal lihat beberapa pelang Bobo Cabin lengkap dengan info jarak ke tujuan tuh tinggal berapa kilometer lagi ya. Jadi cukup membantu ya biar nggak khawatir nyasar pas lewat jalan ini. Nah, kalau kalian udah lihat pipa-pipa besar sepanjang jalan ini, itu tandanya kalian udah masuk ke area PT Geodipa Energy guys. Dan artinya Bobo Cabin tuh tinggal beberapa kilometer lagi ke depan. Nah, pas sampai pertigaan ini, kalian tetap ambil lurus ke arah gate Geodipa. Tapi tenang aja guys, di sini aman kok, nggak dikenakan tarif sama sekali. Lanjut, kalian tinggal ikuti terus jalan beton ini sampai nanti ketemu pertigaan lagi dan sampai ketemu jalan betonnya habis gitu guys.
Nah, pas di titik ini, kalian belok ke kiri, terus pas udah masuk ke sini, ini tuh sepenuhnya area kebun teh, dan sepertinya tadi tuh udah area terakhir dari PT Geodipa Energi ya guys. Dan di jalur ini juga, kalian bakal cukup sering ketemu sama pekerja kebun teh setempat, apalagi kalau lagi musim panen ya. Seperti kami kemarin, kami sempat berhenti beberapa menit, karena mereka lagi angkut daun teh gitu ke truk. Jadi mau nggak mau kami harus ngalah dulu guys, tapi overall masih oke sih. Oh iya guys, pas udah di jalur ini, kalian bakal sering ketemu jalan berbatu dan sesekali ada juga yang sudah dibeton ya. Tapi tenang aja, untuk kendaraan masih aman kok, baik mobil maupun motor. So, untuk rute ini overall masih oke banget ya guys. Jadi kalian gak perlu takut lewat sini, bahkan menurut kami jalur ini tuh lebih adem, hawanya juga lebih enak, dan yang paling penting gak macet guys. Beda ya sama jalur utama Ciwidey yang biasanya tuh cukup padat apalagi pas high season kayak gini. Terus juga untuk navigasi masih cukup aman ya. Google Maps tuh masih bisa ngarahin dengan cukup akurat walaupun di beberapa titik sinyalnya memang suka hilang timbul gitu. Tapi tenang aja guys, karena di sepanjang jalan ini kalian bakal nemu beberapa pelang bobo cabin. Jadi tetap fokus ya, jangan sampai kelewatan dan salah belok ya. Dan karena lokasi ini di dataran tinggi, jalanannya juga akan terus menanjak kayak gini ya guys. Jadi pastiin kendaraan kalian dalam kondisi prima dan kalau bisa pakai kendaraan yang kuat di tanjakan biar lebih aman selama perjalanan. Oh ya guys, kalau kalian masih ragu sama rutenya, kalian bisa langsung chat ke admin Bobo Cabin-nya. Nanti mereka bakal kasih panduan berupa PDF gitu guys, yang isinya tuh lengkap banget, ada ilustrasi jalur dan petunjuk arah ke lokasi ini. Jadi walaupun tanpa Google Maps, harusnya tetap aman kok dan gak bakal nyasar sama sekali. Nah, kalau kalian lewat jalur Kawah Putih Ciwidey, nanti bakal ketemu di titik ini ya. Kalian akan muncul dari sana dan langsung ketemu masuk ke jalan ini. Dan kalau udah di jalan ini juga, Bobo Cabin tuh udah deket banget guys. Jalan juga udah bagus kayak gini, jadi makin aman buat dilewatin ya. Terus pemandangannya juga di sini cantik banget guys. Hamparan kebun tehnya tuh sejauh mata memandang banget ya, Masya Allah. Dan kalau lagi nggak hujan, saran kami sih coba buka kaca mobil kalian ya. Karena udara di sini tuh bener-bener sesejuk itu guys. And here we go guys. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya sampai juga nih di Bobo Cabin. Selamat datang di Bobo Cabin Kawah Ciwidey Signature. Walaupun kami disambut hujan yang cukup deras, tapi sama sekali nggak ngurangin cantiknya tempat ini. Masya Allah. Nah ini dia area lobby atau resepsionisnya ya. Di area ini juga dilengkapi dengan mini cafe, yang menurut kami cukup membantu sih buat jajan selama menginap di sini. Karena memang nggak ada tempat lain ya buat jajan di area ini. Terus untuk pemesanannya, kalian bisa order langsung di sini atau bisa langsung lewat Biped dari dalam kabin kalian ya. Oh ya guys, yang terpenting juga di area ini udah tersedia toilet ya. Nah, kemudian di area ini juga tersedia beberapa perlengkapan permainan, tapi untuk statusnya disewakan atau dijual, jujur kami belum tahu karena nggak sempat nanya waktu itu. Untuk proses check-in-nya, di sini sudah menggunakan sistem self-service, tapi kalau kalian butuh informasi atau bantuan, tetap di sini juga dengan senang hati siap membantu kalian kok. Point hours itu di jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Sama kalau misalkan ada properti yang kerusakan itu kita dikenakan charge juga. Kalau untuk check out itu maksimal di jam 12 jam. Nah untuk kalian yang ambil paket cabin dengan breakfast, menu sarapannya bisa langsung dipesan saat check-in ya guys. Untuk pilihannya sendiri saat ini masih ada 2 menu aja, mie ayam dan mac and cheese ya. Semoga kedepannya untuk breakfastnya lebih variatif ya, biar lebih banyak gitu pilihannya. Hehehe. Saran aja sih. Anyway, kondisi di luar tuh masih cukup deras ya guys. Padahal ini masih sekitar jam 2 siang. Dan by the way, kalau kalian mau kesini, sebaiknya datang sebelum jam 4 sore. Karena biasanya kabut di area ini tuh udah cukup tebal gitu di jam segitu. Oh iya, disclaimer nih guys. Waktu itu kami sebenarnya nggak minta dibawain semua barang ya guys ke staffnya. Apalagi hujan tuh masih deras banget kayak gini. Tapi staff di sini tuh menawarkan bantuan dan bilang nggak apa-apa gitu. Bahkan kami sempat bilang nanti aja dibawanya. Tapi mereka tetap membantu dan katanya bajunya aman kok, walaupun kena hujan kayak gini. Tapi jujur ya, pas pulangnya tuh kami coba bawa koper sendiri dan ternyata nggak kuat guys buat naik turun tangga kayak gini. Emang pelayanan di sini tuh benar-benar juara sih. Dan memang dari beberapa bobo kabin yang pernah kami kunjungin, attitude staffnya tuh selalu maksimal ya, selalu ramah dan selalu sangat membantu. Respect banget sih buat semua staff yang ada di sini. Semoga selalu diberikan keberkahan ya untuk pekerjaannya. Amin. Anyway, karena ini udah smart cabin, akses cabin di sini sepenuhnya menggunakan aplikasi Bobo Box ya guys, tanpa kunci fisik, jadi cukup pakai HP kalian aja. And here we come. Selamat datang di kabin kami.
Begitu masuk, langsung disambut hamparan kebun teh yang cantik banget di depan mata. Dengan hujan yang masih turun di luar, yang suasana tuh makin tenang dan syahdu banget. Masya Allah. Oh iya guys, untuk jendela di depan kasur ini bisa dibuka dan ditutup lewat biped ya guys. Sementara untuk jendela di kanan dan kiri tempat tidur, ini masih manual, jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Dan di sini juga mereka pakai dua jenis jendela ya guys. Pertama, jendela dengan jaring anti serangga, jadi tetap bisa dibuka, angin juga tetap bisa masuk, tapi aman banget dari nyamuk. Kedua, ada juga jendela dengan tirai privacy yang bisa ditutup sepenuhnya, jadi kalian bisa nyaman dan aman tidur di sini. Nah, karena tipe yang kami pesan ini Royal Cabin, jadi kamarnya ada dua ya guys. Yang satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Dan keduanya udah dilengkapi dengan kunci digital yang sama ya, cuma dibedain cabin kanan dan cabin kiri aja. Terus untuk ukuran kasurnya, di sini sudah queen size dengan 4 bantal yang disediakan, dan kalau butuh extra bed, kalian bisa request ke staffnya ya. Untuk posisi extra bednya ini ada di bawah tempat tidur, jadi tinggal ditarik aja, tapi tetap harus izin ke staffnya ya guys. Kemudian di bagian atas tempat tidur sudah tersedia 4 stop kontak universal, jadi bisa kalian gunakan untuk charge handphone kalian ya. Nah, walaupun suhu di sini super dingin, mereka tetap menyediakan AC jika diperlukan guys. Tapi jujur, kami sama sekali nggak pakai AC dari sore sampai keesokan paginya. Baru dipakai tuh kira-kira besok siangnya gitu. Karena suhu di sini udah dingin banget ya guys. Dan untuk amenities di sini, ini sudah disediakan air mineral botol, gelas, black tea, dan juga gula ya. Dengan masing-masing jumlahnya 4 piece ya guys. Dan pastinya udah disediakan teko listrik serta tisu juga ya di sini. Kemudian di dalam unit cabin, ini udah tersedia wastafel, lengkap dengan sikat gigi set, dan juga sabun cuci tangan. Kemudian di bagian bawahnya, juga tersedia laci ya guys, yang cukup digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Dan di sini juga udah dilengkapi dengan hair dryer, lampu emergency yang bisa kalian gunakan sewaktu-waktu ya. Terus juga ada tempat sampah dan juga slipper 2 pasang ya. Kemudian di sini juga udah tersedia mini fridge yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan ya. Dan menariknya lagi, berbeda dengan bobo kabin lainnya, di sini juga disediakan microwave, jadi bisa langsung digunakan untuk menghangatkan atau memanggang makanan kalian. Nah lanjut, kita lihat area kamar mandinya ya. Di sini kamar mandinya juga sudah di dalam cabin. Kayaknya untuk bobo cabin tipe terbaru, kamar mandinya udah di dalam kayak gini semua ya. Nah untuk area toiletnya memang nggak terlalu luas, tapi kondisinya bersih banget guys. Jadi nyaman banget gitu buat dipakai. Terus di sini juga dilengkapi 2 handuk besar, area penyimpanan kecil, tisu toilet, dan juga tempat sampah ya. Nah untuk area mandinya ini sudah full skat ya guys. Jadi terpisah dengan area keringnya ya. Dan di sini juga tersedia rain shower dan juga hand shower ya. Overall bilik kamar mandinya bersih banget guys, nyaman buat dipakai dan cukup proper untuk ukuran cabin seperti ini. Terus pastinya di sini juga udah disediakan sampo dan sabun mandi ya guys. Nah ini nih yang paling penting, water heaternya. Ini tuh berfungsi banget guys, nggak ada kendala sama sekali waktu kami menginap. Nah nggak cuma jendela, di biped juga kalian bisa kontrol lampu ya guys. Seperti lampu ambience ini, selain bisa dinyalakan dan dimatikan, warnanya juga bisa diatur sesuai selera kalian. Cakep ya guys. Selain lampu ambience, di sini juga ada lampu teras yang bisa kalian kontrol lewat biped ini. Nah, untuk lampu kamar juga bisa ya guys. Semuanya tuh bisa dikontrol lewat biped ini, jadi super simple, semua bisa dilakukan dalam satu sentuhan. Keren banget ya, emang ini tuh udah smart cabin banget sih. Dan anyway, selain itu juga seperti bobo cabin lainnya, di sini juga tersedia fitur music relaksasi ya guys, yang bikin ambience di dalam cabin ini tuh makin terasa tenang, lebih nyaman, dan makin relax maksimal gitu guys. Nah, selain itu, kalian juga bisa order makanan, atau minuman, atau bahkan cemilan langsung dari biped ini. Jadi semua prosesnya, mulai dari pesan makanan sampai pembayaran, bisa langsung dilakukan di sini ya. Nanti tinggal tunggu aja dan stafnya akan mengantar pesanan langsung ke cabin kalian. Nah sekarang kita lihat area terasnya guys. Di sini ada wastafel lengkap dengan perlengkapan cuci piring ya. Dan di sini juga sebenarnya rak sepatu ya, tapi kami pakai sebentar buat transit koper kami. Nah ini nih guys, pastinya di bobo cabin selalu disediakan perlengkapan darurat kayak gini ya. Seperti helmet dan payung kayak gini yang bisa kalian gunakan jika diperlukan. Terus ini nih guys, si bintang utama di cabin ini, hot tubnya guys. By the way, hot tub di bobo cabin ini berbeda dengan yang di Sukawana ya. Kalau di sana itu bentuknya kotak dan di sini tuh full bulat seperti ini.
Dan asli sih, ini tuh malah lebih cakep sih. Terus ukurannya juga cukup besar ya. Nah, di samping ini ada area makan dan area kumpul ya guys. Terdiri dari 2 meja, kursi, dan 1 bangku panjang. Nah, untuk kamar di sisi sini, ini sama ya guys. Ada APD dan payung juga yang bisa kalian gunakan. Ini fungsional banget sih. Dan ini dia guys view-nya. Bayangin deh, berendam, makan, dan sekedar santai di sini dengan view secantik ini. Masya Allah, cakep banget ya. Anyway, untuk cabin di sini totalnya ada 29 unit. Nanti akan kami jelaskan lebih detail ya guys di bagian selanjutnya. Dan ini dia drone view kami guys. Sekaligus kami akan mulai review satu persatu, mulai dari tipe cabin, fasilitas, dan juga harganya ya. Oh iya, ini kami ambil pas habis hujan reda ya guys. Jadi suasananya tuh masih mendung, berkabut, tapi justru terasa lebih dramatis gitu. Malah jadi cakep sih menurutku. Nah ini guys, area sisi ini tuh grand cabin semua ya tanpa hot tub. Harganya mulai dari 1,6 jutaan. Dan di area ini juga ada komunal utamanya ya. Nah, kalau di area tengah ini posisinya dekat banget dengan lobby. Terus di sini juga ada area komunal kecil buat santai atau sekedar kumpul-kumpul. Terus juga untuk tipe cabinnya ada yang tanpa hot tub mulai dari 1,6 jutaan, serta dengan hot tub mulai dari 2 jutaan per malam. Untuk nomor-nomornya kalian bisa screenshot ya guys. Nah, kalau di sisi kanan ini, pilihan cabinnya cukup beragam ya guys. Ada yang tanpa hot tub, dengan hot tub, sampai tipe Royal Cabin ada di sini. Dan kami pilih ini, cabin nomor 27, tipe Royal dengan hot tub ya. Untuk tipe Royal ini, waktu itu kami dapat harga promo ya guys, di sekitar harga 3,2 jutaan di weekday. Tapi kalau sekarang udah 4 jutaan guys. Bahkan untuk weekend itu udah 6 jutaan sih tipe ini. Naiknya lumayan cepet juga ya. Nah lanjut, di bagian paling atas ini area parkir ya guys. Cukup untuk beberapa kendaraan, baik mobil maupun motor. Nah sore hari setelah hujan, view-nya tuh malah jadi cakep banget kayak gini. Masya Allah. Nah kalau dipikir-pikir, untuk Royal Cabin dengan harga segitu, kalian bisa sharing berempat atau berdelapan. Jadi menurut kami masih worth it banget sih dengan harga segitu. Apalagi dengan fasilitas dan view yang ditawarkan. Oh ya guys, untuk Royal Cabin di sini tuh cuma ada 2 unit ya guys. Cabin nomor 27 yang kami tempatin sekarang dan cabin nomor 11 yang ada di pojok atas. Nah, ini dia area komunal kecilnya guys. Cocok banget buat santai atau sekedar foto-foto. Dan di area komunal utamanya, ini tuh lokasinya deket banget dengan lobby ya. Cocok banget buat foto-foto atau sekedar santai duduk-duduk di sini. Dan by the way, ini kami sekalian jalan ke lobby ya guys. Jadi sambil lewat, sambil ambil footage-footage gitu guys buat konten. And look at the view guys. Cakep banget ya. Apalagi kalau lagi cerah kayak gini dan tanpa kabut, view-nya tuh bener-bener kelihatan jelas dan cakep banget ya. By the way, kami ke lobby ini cuma beli popcorn dan sewa alat barbecue ya guys buat nanti malam. Nah, abis itu kita lanjut lagi ke cabin buat nikmati hot tubnya guys. Air panas di sini enak banget sih. Cocok banget sama udara Ciwidey yang dingin banget kayak gini. Dan yang terpenting, anak-anak juga happy banget berendam di hot tub ini. Oh iya guys, ini yang kami beli di toko daging Nusantara tadi siang ya di Soreang. Kalau dilihat lumayan banyak juga ya buat barbecue nanti malam. Semoga habis ya. Anyway, karena dagingnya masih beku, sambil nunggu cair, kami keliling lagi nih guys, ke area cabin sekitar. Sekalian buat ambil footage, dan lihat-lihat suasana sekitar menjelang sunset. Nah, ini nih, part paling juara di video ini. Sunsetnya guys. Dan ini dia area lobbynya pas lagi sunset ya. Cakep banget ya warnanya. Ini tuh bener-bener magical banget. Masya Allah. Padahal waktu itu tuh masih agak mendung, tapi kami tetap dapat view secantik ini gitu loh. Bener-bener pengalaman yang luar biasa sih. Tapi kalau kalian beruntung, katanya sunset di sini bisa lebih cakep dari ini sih guys. Semoga kalian bisa dapat momen yang lebih cakep dari ini ya guys. Nah anyway, setelah maghrib, kami lanjut barbekyuan pakai bahan-bahan yang kami beli tadi ya. Dan by the way, kalau kalian mau barbekyuan di sini dan bawa daging sendiri kayak kami gini, tapi nggak bawa alat panggangnya, kalian bisa tetap sewa ya di sini dengan minimum order
yaitu paket alat grill plus daging ayam slice ya. Harganya tuh mulai sekitar 95 ribuan aja, dan kalian udah dapat alat masak, serta alat makan dari harga sewa itu. Terus kalau kalian gak mau ribet, di sini juga udah tersedia paket barbeque lengkap ya guys. Cuma harganya mungkin agak lebih mahal ya dari ini. Kalau kami sih lebih pilih bawa sendiri, karena bisa lebih bebas gitu mau pilih daging yang seperti apa, terus bumbu marinasinya juga bisa diatur sesuai selera. Jadi lebih puas aja gitu pas barbequeannya. Dan lihat guys, luas banget ya tipe cabin ini. Cocok banget sih buat kumpul keluarga di sini. Pencahayaan malamnya juga oke banget, hangat dan juga nyaman ya. Untuk serangga malamnya juga masih aman, walaupun ada beberapa yang masuk ya. Maklum karena mereka pasti tertarik sama cahaya di sini ya. Dan sejauh ini masih oke banget kok, dan masih bisa kami handle. Lanjut guys, selain daging, kami juga bawa beberapa cemilan ya guys. Seperti nugget, sosis, dan kentang goreng buat cemilan anak-anak saat barbekyuan. Pokoknya lengkap banget sih cemilan kami di sini. Nah, finally guys, ini dia momen yang ditunggu-tunggu ya, barbekyuan bareng keluarga. Simple sih sebenarnya, tapi justru momen kayak gini yang paling berasa sih buat kami. Ngumpul, ngobrol santai, sampai makan bareng di suasana sedingin ini, apalagi di Ciwidey ya yang udara dingin kayak gini. Makan hangat, itu tuh kombinasi yang nggak bakal gagal sih guys. Dan serunya lagi, karena kita masak sendiri, jadi bisa sesuai selera masing-masing gitu. Mau matangnya seperti apa, bumbunya seberapa kuat, semuanya bisa diatur sendiri. Dan yang paling penting, kebersamaannya sih. Karena momen kayak gini gak selalu harus mewah, yang penting tuh bisa nikmati bareng-bareng. Dan asli guys, ini tuh salah satu momen yang juga kami nikmati selama staycation di sini. Nah, setelah barbekyuan, aku coba keliling lihat area sekitar. Pas malam hari kayak gini ya, ini sekitar jam 9 malam, dan menurut kami, pencahayaan di sini tuh oke banget guys. Hangat, terang, dan gak berasa creepy sama sekali. Jadi aman banget ya kalau kalian mau keliling malam-malam kayak gini. Terus udara malamnya ini Masya Allah banget sih. Dingin banget guys di sini. Tapi aku lihat masih ada beberapa orang yang nongkrong dan nikmati suasana di luar. Mereka kuat banget sih. Tapi by the way, di sini tuh emang cakep banget sih. Gak cuma siang, malam harinya pun enak banget buat kumpul di luar kayak gini. Tapi siapin badan kalian ya guys, karena dinginnya tuh lumayan sih di sini. Dan ini dia area Royal Cabin yang nomor 11 yang tadi aku omongin ya guys. Nah, kalau aku lihat, cabin ini tuh cukup ramah untuk difabel, atau pemakai kursi roda, ataupun stroller ya. Karena akses jalannya beda ya, di sini bukan tangga seperti cabin lainnya. Tapi langsung jalur landai seperti ini, yang nyambung ke area jalan mobil di atas. Jadi lebih mudah diakses, nggak perlu naik turun tangga. Sebenarnya tadi aku mau lanjut ke atas sih, tapi ternyata di jalur mobil itu agak gelap, jadi aku mutusin buat balik lagi deh. Anyway, kalau kalian cari cabin yang ramah untuk stroller atau difabel, mungkin tipe ini bisa jadi pilihan sih. Nah, sebelum menutup malam ini, kami coba masak popcorn yang tadi kami pesan ya guys. Dan karena di sini udah ada microwave, jadi tinggal manfaatin aja gitu guys. Gampang banget kan? Tinggal ikuti petunjuknya aja. Dan anyway, di sini juga ada penyewaan proyektor ya guys. Harganya 50 ribuan aja. Cocok banget sih buat chill bareng keluarga pas malam hari kayak gini. Jadi bisa tetap santai dan hangat di dalam cabin kalau kalian nggak mau nongkrong di luar. Dan ini suhu di sini ya guys. Siang tadi aja paling hangatnya tuh sekitar 18 derajat guys. Kebayang kan? Terus malam hari kayak gini, suhunya tuh turun sampai 13 derajat guys sampai pagi. Ini sih AC aja kalah ya, Masya Allah. Dan anyway, good night guys. Kita istirahat dulu ya. Dan selamat pagi guys. Masya Allah, bangun pagi disambut suasana secantik ini. By the way, kalau di Bobo Cabin ini memang lebih unggul di view sunset ya guys. Kalau pagi seperti ini, sunrise-nya tuh ketutup bukit di belakang, jadi nggak kelihatan sama sekali. Tapi justru itu yang bikin suasananya beda sih. Kabut paginya tuh Masya Allah banget sih di sini. Tapi aku coba beraniin ngedrone buat nerabas kabut-kabutnya. Niatnya sih biar dapat momen yang dramatis ya guys. Dan alhamdulillah justru dari atas sini makin kelihatan dramatis dan cantik sih. Kalian bisa lihat ya susunan cabin yang rapi di tengah hamparan kebun teh di sela-sela kabut pagi. Cakep banget sih ini. Nah FYI ya guys, suasana masih sepi kayak gini tuh benar-benar bikin refreshing banget sih. Kalau kalian mau kejar sunrise, kalian bisa trekking ke Sunan Ibu ya. Bahkan pagi gini tuh cocok buat olahraga kecil ya. Hitung-hitung buat ngangetin badan gitu loh. Padahal biasanya nggak pernah olahraga ya. Dan ini dia guys, saat matahari mulai naik, kabut pelan-pelan hilang, dan view-nya tuh langsung berubah jadi super jelas kayak gini. Ini sih benar-benar definisi healing yang sesungguhnya ya.
Dan ini dia kondisi pas matahari benar-benar udah muncul dari balik bukit di belakang sana. Langsung beda banget ya sama suasana pagi tadi. View-nya tuh jadi lebih terang, lebih jelas, dan cakep banget sih ini. Tapi asli deh guys, ini tuh nggak cukup kalau cuma lihat dari drone aja ya. Jadi kita harus keliling lihat area sekitar pagi ini. Nih, lihat. Cahaya paginya tuh semagical ini guys. Suasana di sini tuh perfect banget di setiap waktu. Juara sih memang Bobo Cabin ini. Anyway, sekarang kita mau lanjut keliling area sekitar dulu ya guys. Sekalian ke lobby buat beli sarapan tambahan buat anak-anak. Soalnya yang dapat breakfast tuh cuma 4 orang dewasa aja, jadi anak-anak belum include karena hitungannya lebih gitu guys. Nah, ini dia area komunal utamanya ya. Kalau pagi kayak gini, view dari sini tuh bener-bener terbuka banget. Luas, seger, dan bener-bener manjain mata banget sih. Bahkan aku betah sih lama-lama di sini. Oh iya, untuk sarapan di sini akan diantar mulai jam 8 pagi ya oleh stafnya. Dan sambil nunggu sarapan datang, kami mau nambah dan buat beberapa kondimen dulu buat sarapan ya. Jadi lagi-lagi kami masak lagi nih guys. Dan coba lihat deh, masak dengan view secantik ini. Ini sih masak aja betah ya guys. By the way, kami masaknya masih pakai alat barbeque semalam, dengan alat seadanya dan bahan-bahan yang sempat kami bawa kemarin. Ini tuh bahan-bahan sisa-sisa kemarin ya guys. Sayang kan kalau nggak habis. Dan ini dia guys, sarapannya akhirnya datang juga ya. Di sini sarapan akan langsung diantar ke cabin masing-masing ya. Jadi kalau datangnya agak telat atau lebih dari jam 8, ya wajarin aja ya. Karena mereka juga harus antar satu persatu ke setiap cabinnya. Dan ini dia guys yang kami order. 3 mac and cheese dan 1 mie ayam ya buat sarapan. Nah, karena masih ada beberapa bahan sisa belanjaan, akhirnya kami sekalian masak aja guys. Jadi hitung-hitung buat tambahan sarapan pagi ya, sambil nunggu menu anak-anak datang. Soalnya kami pesannya memang agak telat, nyusul tadi pagi ya, jadi pengantarannya nggak barengan kayak gini. Dan ini yang kami masak guys. Ada sosis, telur, dan juga daging ayam slice, sisa barbeque semalam. Jadi lumayan banget ya, masih bisa dimaksimalin pagi ini. Tapi jujur, momen staycation kayak gini tuh seru banget sih. Masak dengan view sekitar yang super cantik, ini sih bener-bener pengalaman yang luar biasa ya. And here we go, ini dia menu sarapan pagi ini guys. Sekarang jadi lengkap banget ya. Ada menu dari cabin, ditambah kondimen yang tadi kita masak, jadi makin variatif banget nih. Lebih puas juga sih sarapannya. Nah, sambil sarapan, kita siapin hotak dulu buat berendam pagi ini. Mantap banget kan? Nah, ini dia sarapan untuk anak-anak akhirnya datang juga ya. Diantar langsung oleh stafnya ke cabin. Waktu itu kami pesen bubur ayam buat mereka dan sudah termasuk minuman hangat juga ya. Dan asli sih, pelayanannya oke banget sih. Dan selamat makan guys. Kalau anak-anak sih malah milih buat berendam dulu ya. Tapi kalau orang dewasa udah lapar banget guys pagi ini. Anyway, coba lihat deh. Makan dengan view secantik ini. Cakep ya? Nah, sambil nunggu waktu check out, kita nikmati dulu nih guys, beberapa jam terakhir di Bobo Cabin ini. Kita ngeteh dulu ya. By the way, aku sendirian ya di cabin. Sementara anak-anak itu lagi main dan foto-foto sama neneknya di luar. Jadi aku di dalam aja deh. Ngonten kayak gini, duduk santai, minum teh hangat, dengan udara Ciwidey yang dingin. Masya Allah. Ini sih definisi healing yang sesimpel itu ya guys. Dan finally guys, itu dia review lengkap dari kami selama menginap di Bobo Cabin Kawah Ciwidey Signature ini. Sebuah cabin yang masih baru, yang ngasih pengalaman menginap di ketinggian sekitar 2400 mdpl dengan view yang benar-benar magical banget. Ini tuh cocok banget sih buat masuk bucket list kalian kalau kalian lagi mau staycation dengan suasana secantik dan setenang ini. Dan terakhir, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Biar kami makin semangat buat upload video-video selanjutnya. Dan pastinya, semoga langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. See you guys!